Selamat sore untuk kita semua. Kita masih ada di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 hingga ayat 46. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 hingga ayat yang ke-46. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Di edisi 2, Terjemahan Baru edisi 2 oleh LAI, ada beberapa kata dan kalimat yang telah diperbaharui berdasarkan surat aslinya, yaitu Yunani. Saya akan bacakan buat kita Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Beginilah bunyi firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Hari ini kita mau belajar bersama-sama rahasia doa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani kita melihat bahwa itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdoa untuk terakhir kali sebelum dia ditangkap. Sebelum dia ditangkap, lalu kemudian akan dihakimi, disesah, lalu kemudian disiksa, disalibkan, kemudian mati, dikuburkan. Tapi ingat, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dalam keberadaannya, dalam prainkarnasinya adalah Sang Firman atau Allah itu sendiri yang kemudian turun dan menjadi manusia. Sang Firman itu menjadi manusia dan diberikan nama kemanusiaan, yaitu Yesus. Nah, pergolakan yang ada di Taman Getsemani adalah pergolakan Yesus dari sisi manusianya, bukan dari sisi ilahinya, bukan dari sisi kealahannya, tapi dari sisi kemanusiaannya. Jadi benar-benar di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan yang amat sangat seperti yang dialami oleh manusia. Taman Getsemani ini, saudara-saudara, adalah dahulu bangsa Israel kalau mengalami pencobaan, maka mereka semua akan berlari tidak ke tempat lain. Mereka akan ke Taman Getsemani untuk mencurahkan seluruh isi hati mereka kepada Tuhan, mencurahkan pergumulan mereka kepada Tuhan. Sedangkan Getsemani itu sendiri disebut alat untuk memeras. Jadi alat untuk memeras buah zaitun sampai betul-betul keluar airnya. Maka inilah gambaran di mana Yesus diperas oleh prajurit Romawi sampai betul-betul darah itu keluar dari tubuhnya untuk menjadi kemanfaatan tebusan bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa Tuhan Yesus bisa bertahan menghadapi penderitaan. Inilah rahasia doa dari Tuhan Yesus, bahkan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, yang akan kita pelajari bersama-sama. Sehingga dalam menghadapi kepicikan hidup, dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, metode atau konsep doa yang Tuhan Yesus ajarkan di Taman Getsemani ini juga menjadi suatu pelajaran yang perlu kita ikuti
menjadi suatu anjuran untuk kita gereja masa kini untuk melakukannya manakala kita menghadapi berbagai kesulitan hidup. Mari kita lihat bersama-sama rahasia doa di Taman Getsemani yang pertama. Di dalam ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perintah ini diulangi lagi pada ayat yang ke-46. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi rahasia doa yang pertama yang Tuhan Yesus sedang ajarkan buat kita gereja dari masa ke masa, bahkan sampai masa kita ini adalah bahwa doa adalah semacam sebuah perisai untuk menangkis segala serangan daripada cobaan. Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya ini sebuah peringatan, alarm yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid bahwa akan datang pencobaan, akan datang kesukaran dan kesulitan. Dan orang yang bisa melewati atau melewati dan memenangkan pencobaan adalah mereka yang berdoa. Jadi di sini salah satu cara untuk menghadapi pencobaan adalah dengan berdoa. Saya tidak tahu ada cara lain. Kalau memang ada cara lain, tunjukkanlah supaya kita ikut cara itu, supaya bisa lewati, bisa lolos dari pencobaan. Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya, kalau tidak berdoa, pasti jatuh. Maka saya berkata bahwa di dalam Alkitab ada dua taman. Yang satu taman saya sebut taman kegagalan. Yang satu saya sebut taman kesempurnaan. Taman kegagalan itulah Taman Eden, di mana Adam dan Hawa nenek moyang kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah, ditempatkan di dalam Taman Eden dan diberikan peringatan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi satu yang di tengah-tengah jangan kau makan, karena pada saat kau makan kau pasti mati. Apakah manusia taat? Tidak. Para manusia punya hubungan dengan Tuhan begitu akrab, berjalan bersama Tuhan di Taman Eden, berbicara, bercakap-cakap langsung dengan Tuhan Allah. Tapi hanya karena satu saja, ketidaktaatan itu membuat mereka gagal untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dan di sini kita harus lihat, tahu juga bahwa salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia melebihi ciptaan yang lain adalah kehendak bebas. Jadi sekalipun Tuhan sudah memberikan aturan, Tuhan sudah taruh firman-Nya, Tuhan sudah berikan peringatan demi peringatan, tetapi Tuhan juga menghargai keputusan manusia berdasarkan kehendak bebasnya. Tetapi manusia lupa bahwa kehendak bebas bila salah dipergunakan, maka konsekuensinya adalah berat, yaitu pasti mati. Jadi saudara-saudara, akhirnya Adam dan Hawa nenek moyang kita gagal di dalam mentaati perintah Tuhan, sehingga mereka jatuh di dalam pencobaan. Kemudian Taman Getsemani adalah taman kesempurnaan, di mana Yesus Kristus, ya, yang dikatakan Alkitab yang adalah Adam terakhir, adalah Adam yang sempurna, Adam yang taat pada kehendak Bapa. Jadi Taman Eden, taman kegagalan. Taman Getsemani, taman kesempurnaan, di mana seorang manusia yang adalah Adam terakhir yang bernama Yesus Kristus mampu, ya, mentaati Bapa secara sempurna. Jadi pencobaan-pencobaan itu akan datang, saudara-saudara, dan kita lihat di sini pencobaan apa? Pencobaan yang pertama adalah dicobai untuk apa? Tidak taat kepada Allah. Dicobai, komitmen kita akan dicobai. Pada waktu perjamuan makan malam bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa aku, anak manusia ini, akan ditangkap, diserahkan kepada orang berdosa, disiksa, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Petrus bilang apa? Tuhan,
Aku rela masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Tuhan Yesus berkata, Petrus, Petrus, atau Simon, Simon, sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Petrus mungkin berbangga, lihat saja Tuhan nanti, lihat nanti. Pada saat pencobaan, beta pasti lolos. Dan kenyataannya, pada waktu dicobai di Taman Getsemani, Alkitab berkata, bukan Petrus saja, tapi semua murid lari meninggalkan Yesus. Bahkan ada seorang murid yang lari telanjang, dia pun jubah jatuh. Tapi orang itu penjalan dalam kan beda dengan kita di NTT. Kampung kain besar seikat jadi. Biar jubah jatuh juga masih aman gitu. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada akhirnya semua kehilangan komitmen. Jadi di akhir zaman iblis akan datang mencobai kita, mengganggu komitmen kita dengan Tuhan, mengganggu janji kita dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, dia akan membuat kita menyangkal iman kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari hidup kita ini banyak pencobaan yang akan kita lewati. Tapi salah satu rahasia untuk bisa memenangkan pencobaan itu hanya dengan berdoa saja. Kok begitu? Yang kita bilang begitu, berdoa saja. Dan orang yang terus berdoa, dia akan mendapatkan kekuatan baru dari surga. Dr. Billy Graham berkata, banyak berdoa banyak kuasa, kurang berdoa kurang kuasa, tidak berdoa tidak ada kuasa. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita terus meningkatkan kualitas doa kita. Karena hari-hari ke depan, Alkitab berkata, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang jahat. Berarti orang yang tidak suka berdoa, dia merasa diri dia hebat. Hanya orang-orang sombong yang tidak mau berdoa. Orang-orang yang tidak mau berdoa adalah mereka yang merasa tidak perlu bergantung pada Tuhan. Kita perlu ketergantungan dengan Tuhan lewat doa dan sembahyang. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Hal yang kedua, yang mungkin agak sedikit mengagetkan kita pada sore hari ini, bagaimana Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya. Mari kita baca ayat 40. Saudara silakan baca dengan suara keras di ayat 42 dan 43. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah soal ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus setelah menganjurkan murid-murid berdoa, dia memberi contoh. Dia berdoa. Dia juga berdoa, kan dia juga menghadapi pencobaan. Kita ingat pencobaan di padang gurun. Iblis berusaha untuk menghancurkan Yesus, tapi tidak berhasil. Maka dikatakan dia tunggu waktu yang baik. Yang dipikir di Getsemani waktu yang baik, dia akan menghajar Yesus habis-habisan. Maka Yesus menaikkan sebuah doa. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bapak dengar doa itu, amin? Amin. Apakah Bapak menjawab doanya? Bapak tidak menjawab. Bapak mendengar, tapi tidak menjawab. Bagaimana menjawab? Menjawabnya dengan memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya rahasia doa yang kedua yang kita belajar sore hari ini, bahwa setiap orang percaya yang taat pada kehendak Allah harus menyadari bahwa tidak selamanya setiap doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, seorang percaya yang setia pada Tuhan, yang taat pada kehendak Tuhan, dia harus menyadari bahwa tidak selamanya setiap doanya dijawab oleh Bapa. Kita naikkan doa, doa didengar. Tapi langsung dijawab? Belum tentu. Kita yakin kan bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita? Amin. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tapi kapan dia menjawab? Nah, itu hak prerogatifnya Tuhan itu sendiri. Kapan dia menjawab doa kita? Tuhan Yesus berdoa supaya kalau boleh cawan penderitaan disingkirkan, tapi jangan menurut kehendakku, hanya kehendakmu yang jadi. Maka Bapa tidak menyingkirkan cawan itu. Bapa merelakan Yesus harus minum cawan penderitaan itu. Tapi satu yang Bapa lakukan, dia beri kekuatan kepada Yesus. Kalau Tuhan di sorga tidak memberi kekuatan kepada Yesus, maka Yesus sudah pasti mati di Taman Getsemani. Karena saudara tahu, habis perjamuan malam itu dia tidak makan minum lagi.
Sampai di Getsemani tidak makan minum lagi. Lalu kemudian Alkitab berkata setelah malaikat memberi dia kekuatan, itu dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya, keringatnya itu menetes seperti titik-titik darah yang menetes di atas batu. Menurut ilmu kedokteran, bahwa seseorang yang kelihatan bahwa ada keringat keluar seperti bercampur darah, itu dia mengalami depresi tingkat tinggi. Depresi, tekanan yang luar biasa, sampai akhirnya sebagian pembuluh darahnya mulai pecah. Jadi Tuhan Yesus mulai mengalami pecah pembuluh darahnya itu di Taman Getsemani. Dan kalau Bapa tidak memberi kekuatan kepada dia, maka dia sudah mati lebih dulu di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Tapi Tuhan berikan dia kekuatan. Sebagian pembuluh darah sudah pecah, tapi dia bertahan. Ditangkap, diadili di hadapan Hanas dan Kayafas, dan sepanjang malam sampai dia tergantung di atas kayu salib, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai dia berseru di kayu salib, aku haus, aku haus. Baru orang bukan kasih air, mereka kasih anggur asam. Kita lihat rasa anggur asam dia tolak. Kenapa? Rupanya anggur asam itu semacam obat bius. Jadi kalau si penderita, si pesakitan itu, dia minum anggur asam, maka dia akan mengalami tidak mengalami sakit yang parah, dia akan mengalami sedikit kelegaan ketika tergantung di kayu salib. Tapi Yesus tidak mau minum itu. Kenapa? Karena dia total untuk menyerahkan dirinya demi menebus saudara dan saya dari dosa dan kesalahan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia total, dia menolak anggur asam. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Bayangkan, Yesus tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sepanjang malam, diadili, diinjak, bahkan disiksa. Kita sudah pernah menyaksikan film The Passion of the Christ. Bagaimana dia hancur-hancuran, tapi itu pun orang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Sampai di atas kayu salib dia berseru, aku haus. Mereka bukan kasih air, mereka kasih anggur asam. Tapi luar biasa, Yesus bisa bertahan sampai dia berkata, finish, sudah selesai. Sudah selesai, dia menanggung hukuman murka dari Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan mendengar doa kita, tapi dia tidak menjawab doa kita, maka dia akan kasih kita kekuatan untuk menghadapi setiap pencobaan di dalam hidup. Oleh karena itu, setiap doa yang kita naikkan tidak boleh dimanipulasi. Doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, kanker ini sembuh. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ada orang berusaha memanipulasi Tuhan dengan doa, memanipulasi Tuhan dengan ayat firman, memanipulasi Tuhan dengan iman. Tuhan, kami beriman berdasarkan firman, oleh biru-Nya Yesus sembuh ini sakit. Pertanyaan sembuh? Pernah kita doakan orang sakit, sudah pakai ayat sampai hampir 20 ayat. Tapi doa besok orangnya mati. Pertanyaan, yang salah siapa? Pendoanya yang salah, atau orang yang didoakan yang salah, atau Tuhan yang salah? Tuhan tidak salah, pendoa juga tidak salah, yang berdoa juga tidak salah, hanya kita salah mengerti, salah paham. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, jadilah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mau dilemparkan di dalam api yang begitu besar nyalanya oleh Raja Nebukadnezar, mereka berkata, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhan, dan kami rela dilemparkan ke dalam api buatan Tuhan. Dan kami yakin Yahweh Elohim, Tuhan Allah Israel yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, sanggup melepaskan kami daripada perapian yang Tuhan buat. Tapi Tuhan ku dengar, jika seandainya Tuhan tidak menolong kami dan kami harus terbakar hangus dalam api ini, dengar, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan. Inilah iman yang luar biasa. Bisakah kita berkata, sakit saya ini walaupun belum sembuh, saya tetap beriman kepada Tuhan? Ataupun jika seandainya saya mati dalam keadaan sakit ini, maka saya tetap beriman, mati dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Amin. Jadi di sini saya mau lihat bahwa standar iman kita harus di atas rata-rata. Pemahaman iman kita harus di atas rata-rata. Begitu.
Sekarang saya tanya saudara-saudara, jawab dengan jujur. Pada tahu cerita tentang Lazarus mati? Berapa hari dia mati, dikuburkan? Berapa hari? 4 hari. 4 hari sudah mati, tapi Yesus bangkitkan, amin? Tuhan Yesus kasih bangkit. Sekarang saya tanya, setelah Lazarus bangkit dari antara orang mati, apakah dia tidak mati lagi? Mati atau tidak mati? Pasti mati lagi. Artinya, mau kita sembuh, mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita lemah, semua pasti mati. Ya, semua pasti mati. Tapi yang bikin kita hidup adalah iman kita kepada Kristus. Mau mati, mati dalam Kristus. Mau sakit, sakit sebagai orang beriman. Pasti dunia akan olok kita dan berkata, katanya orang persekutuan doa, katanya doa puasa, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh? Bilang saja, emang gue pikirin, oke gas, kita gas. Dengan iman kita, amin. Tidak peduli dengan apa yang orang bilang. Jadi orang percaya, itu doanya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan itu nanti berbahaya untuk kita sendiri. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah rahasia doa yang kita pelajari sore hari ini. Doa akan menolong kita untuk menang atas pencobaan. Orang yang tidak suka berdoa, dia gampang sekali jatuh dalam pencobaan. Tapi orang yang selalu berdoa, membangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan Allah, dia akan terus dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi pergumulan hidup. Yang kedua, doa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan dengan satu pemahaman bahwa tidak selamanya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mau yang terbaik. Jika seandainya doa Yesus dijawab di Taman Getsemani, maka tidak akan ada sejarah Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan Yesus tidak akan pernah menjadi juru selamat. Dan itu berarti apa yang orang bilang bahwa bukan Yesus yang mati, tapi orang lain diserupakan, itu benar adanya. Karena berarti Allah itu pendusta, Allah itu pembohong. Tapi tidak demikian. Allah tidak mendengar doa Yesus supaya Yesus menjadi juru selamat untuk saudara dan saya hari ini. Rasul Paulus pernah berdoa 3 kali minta kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini Tuhan angkat. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu aku jadi sempurna. Inilah konsep yang beda dengan konsep dunia. Konsep dunia berkata siapa kuat dia dapat. Tapi konsep Tuhan itu beda sekali dan sangat bertentangan. Orang yang lemah di dalam Tuhan, justru di dalam dunia, menurut dunia, justru di dalam Tuhan dia lebih kuat dan perkasa. Amin. Jadi marilah mulai malam ini kita berkonsep demikian, bahwa hanya dengan doa kita bisa menang atas pencobaan, dan doa kita harus selaras dengan kehendak Bapa.